warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rangga Dwi Prasetyo dengan NIM akhir 286 dari blok 14 dari Laboratorium Bioinformatika. Jadi di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai pembuatan peta geomorfologi. Jadi di sini yang pertama-tama kita siapkan datanya, lalu kita membuka software ArcGIS-nya. Untuk langkah pertama bisa kita buat SAP filenya. Kita klik new, lalu masuk ke save file, lalu kita ganti namanya menjadi vulkanik. Lalu untuk fitur type-nya kita ganti ke polygon. Nah, terus untuk koordinatnya kita ubah juga. Kita ganti ke UTM zone 49S. Lalu kita klik OK. Klik OK lagi. Lalu masuk ke edit, table of content. Kita klik yang edit feature. Lalu kita klik yang start editing. Ini kita continue aja. Lalu klik vulkanik. Gunakan menu di atas ini, trace, untuk menggambar itu mengikuti pada bagian konturnya seperti ini. Lalu setelah itu gunakan strike segment untuk memotong konturnya. Setelah seperti ini bisa kita save edits, lalu kita klik yang stop editing. Lalu kita bisa ulangi langkah-langkah seperti tadi untuk membuat SHP lainnya pada lahan yang lain. Contohnya pada sungai. Di sini kita ganti menjadi sungai untuk namanya. Lalu untuk fitur type-nya kita ganti yang polyline. Jangan lupa juga buat koordinatnya ganti yang 49S. Lalu kita klik OK. Klik OK lagi. Lalu bisa kita gambarkan pada sungai utamanya. Ini kita klik, lalu masuk ke edit feature dan start editing. Klik sungainya, lalu klik line. Dan kita gambarkan mengikuti alur sungainya.
Lalu kita juga bisa menggambarkan pada sungai utama yang lain. Lalu kita bisa klik save, lalu stop editing. Lalu selanjutnya kita bisa membuat struktural. Masuk ke menu katalog, pilih new, lalu save file. Kita ganti namanya menjadi struktur. Lalu fitur type-nya kita pilih yang polygon. Jangan lupa koordinatnya kita ganti yang 49S. Klik OK, OK lagi. Lalu jangan lupa kita bisa klik edit feature lalu start editing. Klik pada bagian strukturnya. Gunakan menu trace. Lalu bisa kita gambarkan mengikuti dari si garis konturnya. Untuk memotong konturnya bisa kita gunakan strike segment. Lalu bisa kita gunakan trace kembali setelah ini. Lalu gunakan si strike segmentnya pada setiap pojok-pojok kafling seperti ini.
Lalu setelah ini bisa kita save, lalu kita bisa stop editing. Langkah terakhir yaitu pembuatan si Denu Daisy sendiri. Masuk ke menu katalog, kita klik new lalu ke menu save file, masuk ke Denu Daisy. Lalu untuk fitur tab-nya pilih yang polygon. Jangan lupa untuk koordinatnya kita ganti yang 49S, lalu kita klik OK. Lalu masuk ke start editing. Klik si Dino Dimensional-nya. Lalu setelah ini bisa kita save, lalu kita klik yang stop editing. Lalu setelah ini kita bisa menempatkan posisi pada tiap-tiap si bentuk lahannya sendiri. Masuk ke table of content. Lalu bisa kita atur di sini si Dino Dimensional kita letakkan di pada bagian yang paling bawah. Lalu sungai letakkan pada vulkanik kita letakkan pada bagian yang paling atas. Setelah itu, setelah vulkanik kita letakkan si sungainya. Lalu bisa kita unchecklist otomatikan si SAP sungainya. Lalu kita bisa pilih warnanya sesuai dengan klasifikasinya. Bisa kita ganti di sini sungai, kita ganti dengan warna hijau. Kita atur ketebalannya. Lalu kita klik OK. Lalu di sini vulkanik kita ganti menjadi warna merah. Dan jangan lupa juga untuk atur ketebalannya. Kita klik OK. Lalu pada bagian struktural kita ganti juga warnanya menjadi ungu. Kita atur ketebalannya juga. Kita klik OK. Nah, di sini kita klik yang Dino Dimensional. Kita ganti warnanya menjadi warna coklat. Lalu kita atur ketebalannya. Lalu kita klik OK. Lalu setelah ini bisa kita beri label.
peta geomorfologi yang udah jadi, kita akan membuat sayatan. Kita masuk ke menu customize, masuk ke toolbar, lalu klik yang 3D analysis. Terus bisa kita masukkan pada lokasi penyimpanan kita. Kita klik option, pilih lokasi penyimpanan. Nah, ini kita klik OK aja. Kita klik OK. Untuk menggambar ya, kita menggunakan si interpolate line. Kita klik. Dan jangan lupa pastikan untuk mengenai seluruh si bentuk lahannya sendiri. Contohnya seperti ini. Lalu kita bisa klik menu profile grade. Nah, sini merupakan contoh untuk sayatan bentuk lahan kita, seperti ini bentuknya. Bisa kita X saja. Kita klik buka katalog. Kita refresh pada file kita. Nah, setelah ini kan akan muncul si PG1-nya. Ini kita drag aja ke peta geomorfo kita. Kita OK. Di sini kita akan membuat si batas-batasnya. Masuk ke table of content. Klik kanan pada menu PG1, lalu open attribute table. Nah, di sini kita akan membuat kolom barunya dengan cara klik menu table option, lalu klik yang add file. Kita bisa namain dengan batas. Lalu untuk tab sortnya kita pilih yang text. Kita klik OK. Lalu setelah ini kita start editing. Masuk ke table of content. Nah, ini kita klik yang start editing. Nah, di sini kita bisa klik atau tandai tiap batasannya. Contoh seperti ini. Nah, akan muncul hasil seperti itu. Pada kolom tabel akan muncul garis atau warna biru yang menandainya. Kita beri tanda S1 dan V1. Setelah ini kita bisa lanjutkan ke semua batas-batasnya. Pada bagian ini nah, seperti ini akan muncul garis biru seperti ini. Kita namai V1 dan F1. Nah, untuk di sini kita klik juga tandai. Akan muncul garis biru seperti ini, kita namai S1 dan D1. Nah, pada bagian ini kita tandai juga. Dan nanti kita namai sebagai D1 dan F1.
Nah, pada bagian ini kita namai menjadi F1 dan D1. Setelah ini dapat kita export. Kita klik lalu masuk ke export. Pada export kita klik yang all record. Nah, setelah ini kita bisa pilih lokasi penyimpanan kita. Kita ganti namanya menjadi data saya. Untuk save as type-nya kita ganti menjadi text file. Nah, setelah ini kita save, kita klik OK. Ini kita aja saja. Nah, tabelnya kita close. Setelah ini dapat kita stop editing. Jangan lupa kita save dulu, baru kita stop editing. Setelah ini dapat kita buat untuk layer barunya. Masukkan pada menu insert, masuk ke data frame. Nah, di sini kita sesuaikan, masuk ke table of content, masuk ke new data frame, beri nama penampang. Kita oke aja. Nah, ini kita sesuaikan dulu. Bisa kita masukkan untuk data ekspor kita tadi. Kita refresh terlebih dahulu file kita. Nah, setelah ini akan muncul si data sayatan. Bisa kita drag aja, masukkan ke penampang kita. Nah, setelah ini kita dapat menampilkan si X dan Y-nya. Kita klik kanan pada data sayatan. Masuk ke display XY data. Untuk pada menu X-nya kita ganti yang M. Y-nya kita ganti menjadi Z. Jangan lupa untuk koordinatnya juga kita atur pakai yang 49S. Kita klik OK. Ini kita OK aja. Nah, akan muncul sayatan kita. Masuk ke table of content. Kita ekspor data kita. Klik kanan pada data sayatan. Lalu masuk ke menu data. Lalu masuk ke ekspor data. Ini kita OK aja. Kita yes. Nah, akan muncul si export data kita tadi. Lalu kita pergi ke search. Kita cari yang namanya point to line. Nah, kita masuk ke yang point to line data management. Bisa kita klik. Nah, pada input feature bisa kita masukkan export output data kita. Nah, untuk pada outputnya kita pilih data penyimpanan kita. Kita ganti namanya menjadi sayatan. Kita save. Kita OK aja. Nah, di sini masih loading atau proses.
akan muncul hasil seperti ini. Masuk ke table of content, kita matikan atau unchecklist pada menu export output kita. Nah, seperti ini. Nah, setelah ini kita tampilkan labelnya dengan cara klik kanan pada data sayatan, masuk ke menu properties, lalu masuk ke labels. Nah, kita checklist juga pada label feature in this layer. Nah, pastikan untuk label filenya ini batas. Setelah ini kita oke. Nah, akan muncul batas-batasnya seperti ini. Mulai dari F1, S1, dan V1. Setelah ini kita akan membuat SHP sayatan masing-masing pada si bentuk lahannya. Kita masuk ke menu katalog, lalu klik yang new, masuk ke save file. Nah, ini kita ganti namanya menjadi sayatan V1. Nah, untuk fitur type-nya kita ganti menjadi polyline. Jangan lupa untuk koordinatnya. Ini kita oke aja. Kita klik oke. Nah, di sini bisa kita gambarkan mengikuti batas-batas si V1-nya. Masuk ke menu sayatan, lalu start editing. Klik sayatannya. Nah, setelah ini bisa kita gunakan menu trace. Nah, di sini kita menggunakan menu trace. Kita gambarkan mengikuti batas si V1-nya. Nah, setelah ini kita save edit. Stop editing. Setelah ini kita akan menggambarkan si S1-nya. Masuk ke menu katalog. Lalu kita klik new, lalu masuk ke save file. Kita masukkan namanya menjadi sayatan S1. Jangan lupa fitur type-nya kita ganti menjadi polyline. Koordinatnya juga jangan lupa kita masukkan. Kita klik OK. Lalu bisa kita gambarkan mengikuti tiap batas si S1-nya. Masuk ke start editing. Klik menu sayatan S1. Kita gunakan menu trace di sini. Setelah itu kita gambarkan mengikuti batasan si S1-nya. Nah, seperti ini. Setelah itu kita save editing dan jangan lupa kita klik yang stop editing. Nah, setelah ini kita lanjut ke D1. Kita masuk ke new, kita klik yang save file. Kita ganti namanya menjadi sayatan D1. Untuk fitur type-nya kita ganti juga menjadi polyline. Masukkan koordinatnya. Kita klik OK. Nah, setelah ini bisa kita gambarkan mengikuti batasan-batasan si D1-nya. Kita klik yang sayatan D1. Masuk ke menu trace. Nah, di sini bisa kita gambarkan mengikuti batasan si D1-nya.
Nah, setelah ini bisa kita save editing, lalu kita stop edit. Untuk langkah terakhir, kita akan membuat sayatan F1-nya. Masuk ke new, ke save file. Di sini kita ganti namanya menjadi sayatan F1. Jangan lupa untuk fitur type-nya kita ganti menjadi polyline. Kita masukkan koordinatnya. Nah, setelah ini kita masuk ke table of content. Kita start editing. Nah, di sini bisa kita gambarkan mengikuti batas-batas si F1-nya menggunakan trace. Bisa kita gambarkan. Nah, kalau udah kita save edit, lalu kita klik yang stop editing. Kita masuk ke table of content. Lalu kita unchecklist yang data sayatan dan juga si sayatannya. Nah, seperti ini. Jangan lupa juga bisa kita beri pewarnaannya pada setiap si sayatannya. Untuk sayatan F1, kita ganti warnanya menjadi hijau. Kita atur ketebalannya lalu kita klik OK. D1 kita ganti warnanya menjadi coklat. Dan jangan lupa untuk mengatur ketebalannya. Kita klik OK. Lalu masuk ke S1. Kita ganti warnanya menjadi warna ungu. Dan atur ketebalannya juga. Lalu kita klik OK. Untuk V1-nya atau V1-nya kita ganti warnanya menjadi warna merah. Dan kita atur ketebalannya. Kita klik OK. Nah, hasilnya akan seperti ini. Nah, setelah ini bisa kita atur layoutingnya. Masuk ke change layout. Nah, di sini kita masuk ke yang ISO page size. Kita menggunakan yang ISO A2 landscape. Nah, di sini kita next aja. Nah, di sini kita kecilkan dan bisa kita atur. Nah, setelah ini bisa kita membuat si grid-nya. Masuk ke table of content. Klik kanan pada menu layers. Nah, di sini kita masuk ke properties. Nah, kita masuk ke menu grid. Nah, di sini masuk ke new grid, lalu pilih yang measure grid. Lalu kita klik next. Untuk intervalnya kita menggunakan X-nya menggunakan 500 meter. Lalu kita next aja setelah ini. Nah, klik finish lalu kita klik OK. Nah, untuk cara yang tadi bisa kita lakukan juga pada bagian penampangnya. Klik kanan pada penampang, lalu menu properties, klik pada grid atau new grid, masuk ke measure grid, kita klik next. Nah, di sini kita masuk ke labels only. Untuk X-nya kita ganti menjadi 0. Untuk Y-nya kita ganti menjadi 50. Kita next aja setelah ini. Lalu masuk ke data frame untuk mengatur si skalanya. Masuk ke otomatis menjadi fixed scale. Nah, untuk skalanya ganti 1 dibanding 12.500.
lalu masuk ke OK. Nah, hasilnya kan seperti ini untuk penampangnya. Kita atur posisinya. Kira-kira untuk hasil akhirnya akan seperti ini. Nah, setelah ini untuk tahap selanjutnya kita bisa layouting pada peta kita menggunakan aplikasi Corel untuk memasukkan data seperti COP, peta indeks, institusi, dan lain-lainnya. Mungkin sekian untuk video tutorial dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.